Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, selalu ada jarak antara teori dan kenyataan. Selalu ada jarak antara teori dan kenyataan. Orang yang beriman ditandai dengan beragama. Dan orang yang beragama menyembah kepada Tuhan, yang tentu menjadi sumber kebaikan. Tapi apakah orang yang beragama selalu dia berbuat yang baik? Belum tentu. Teorinya iya, tapi kenyataannya tidak. Orang yang menyembah pada Tuhan, punya kesadaran, berpengharapan, mestinya dia percayakan hidupnya kepada Allah, dia jalani dengan penuh ketabahan. Apakah orang yang menyembah kepada Tuhan, yang beriman, selalu memiliki ketabahan? Belum tentu. Ada jarak antara yang seharusnya dan kenyataan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, beberapa hari ini kita belajar tentang bagaimana ketabahan itu dipahami, bagaimana ketabahan itu disadari, dan bagaimana ketabahan itu dibuat, dilatih, supaya kita mampu untuk sungguh-sungguh menghayati hal itu. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi pada RHI Renungan hari ini di bawah satu pokok bahasan, yaitu cara untuk memperoleh ketabahan. Cara melatih diri untuk memperoleh ketabahan. Semoga bermanfaat, mari kita hayati bersama. Saudara, tanpa basa-basi, saya mau ajak ibu, bapak, dan saudara untuk membaca ya dari surat Yakobus yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Surat Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yang demikian sabdanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara, apa yang menarik dari bacaan tadi? Yang pertama, kesulitan, persoalan, pencobaan, masalah, beban yang berat itu menjadi ujian bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak, mungkin itu menjadi cobaan yang menjerumuskan. Tapi bagi kita yang percaya, itu menjadi ujian yang dua, menghasilkan ketekunan. Jadi karena kita menghadapi persoalan, masalah, problem, pencobaan macam-macam, itu kalau menjadi ujian, maka hasilnya adalah ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, saya memperhatikan ya, sama-sama pengusaha, ya, sama-sama duitnya gede. Lalu yang generasi kedua, apalagi ketiga, dia tidak mengalami proses ketika perusahaan itu dibangun lalu menjadi besar. Dia tinggal terima dari ayahnya, ibunya, mamahnya, atau dari leluhurnya. Beda dengan orang yang sama-sama
pengusaha yang sudah membangun dari nol lalu menjadi besar. Apa yang beda? Tingkat ketabahannya beda. Karena yang sedang membangun, dia memiliki semangat untuk membuat perusahaannya besar, dan dia memiliki ketekunan. Sementara yang tinggal terima jadi, tahu-tahu udah beres, sudah apa, ya tekun juga, tapi dia kadang kalau tidak hati-hati, itu ketabahannya berbeda dengan generasi pertama atau kedua. Saudara, oleh sebab itu ketabahan diperlukan, dan supaya pencobaan menjadi ujian, bukan menjadi pencobaan yang menghancurkan kita, supaya kita makin matang, makin sempurna dan utuh. Kalau menurut Yakobus, maka itu harus dilatih. Ada cara untuk melatihnya. Saya menemukan ada sekurang-kurangnya 7 cara. 7 cara untuk melatih diri supaya memiliki ketabahan hati. Cara pertama, saudara, cara pertama yaitu ketika sedang menghadapi pencobaan yang berat, usahakanlah relaksasi. Relaksasi yang paling sederhana, ketika kita gugup gitu, ada kesulitan gitu, kita tarik napas dan pelan-pelan dilepaskan sambil berkata, tenanglah hatiku, Tuhan tolong. Tenanglah hatiku, Tuhan tolong. Mungkin kita bisa pura-pura ke kamar mandi, kalau tidak mau diketahui banyak orang, begitu. Relaksasi. Relaksasi yang paling sederhana itu. Relaksasi bisa juga kita membuat waktu kita khusus, lalu kita doa, kemudian atau mungkin ziarah ke tempat ziarah doa dan seterusnya. Pertama adalah relaksasi. Kalau kita terlalu sibuk dengan urusan ini, urusan itu, bahkan mungkin jarang berdoa ya, nggak berdoa, maka relaksasi menjadi sangat penting. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu menghayati masalah dari berbagai sisi. Menghayati masalah dari berbagai sisi. Saya punya ini tempat tisu. Kalau dilihat dari sisi sini pendek ini, ya. Tapi ketika dari sisi yang lain panjang ini. Beda kan? Sisinya beda, hasilnya beda, barangnya sama. Masalahnya sama, dilihat dari sisi ini, ini pendek banget, padahal ternyata lebih panjang. Sisi yang lain, lebih lebar. Ini kalau dilihat dari atas kan. Lain lagi kalau begini, kok begitu ya? Atau begini, gitu. Nah, masalah bisa kita dekati dengan berbagai sisi, dan biasanya hasilnya bisa beda, sangat beda. Itu ketika ada anak jatuh dan motornya rusak. Dari sisi pertama kita bisa mendekati, kamu kurang hati-hati. Tapi ketika anak jatuh, motornya rusak, dari sisi yang kedua kita bersyukur, karena yang rusak cuma motornya, orangnya, anaknya enggak. Beda kan? Ya. Dari sisi yang lain lagi beda lagi. Karena ternyata ketika motornya rusak atau dibenahi tidak seberapa. Dari sisi yang lain lagi bisa beda lagi. Dia jatuhnya tunggal, nggak ada lawan kecelakaannya, padahal dia belum punya SIM. Jadi tidak usah ada urusan dengan pihak tertentu, pihak resmi, polisi, karena memang tidak ada saksi, dia langsung minggir. Masalahnya sama, tapi beda. Anak mau kerja, kita mungkin ini anggap masalah karena kesana-sana kok susah. Nah, coba didekati dengan berbagai sisi. Itu cara kedua, mendekati persoalan dari berbagai sisi. Cara ketiga,
menerima realitas masalah dengan nyaman. Artinya apa? Artinya ya ketidaknyamanan itu diterima dengan nyaman. Gitu. Bahwa memang anaknya jatuh, misalnya kan kita tadi. Lalu ya motornya rusak, padahal barusan beli misalnya. Ya udah diterima. Emang kalau kita marah-marah gitu, lalu motornya jadi baik? Enggak kan? Nanti bengkel tidak laku kalau ada kecelakaan, tinggal marah-marah lalu motor-motornya jadi baik. Enggak kan? Ya. Nah, oleh sebab itu pengendalian diri, karena kita kalau marah kan marem ya, padahal nggak menyelesaikan masalah, tapi marem. Maka kita belajar, mari kita belajar pengendalian diri. Nah, maka poin yang ketiga, caranya adalah menerima ketidaknyamanan itu sebagai realitas. Yang keempat, gunakan perspektif positif, cara pandang yang positif. Hampir sama dengan yang tadi ya, dari sudut sisi. Cuma kalau sisi itu banyak banget, kalau ini satu, yaitu dari perspektif yang positif. Gitu. Jadi, kalau tadi maaf ya, motornya rusak dan kemudian tergeletak di situ, lalu motornya kok enggak di servis ini, gunakan perspektif positif. Jangan mengatakan tidak diservis, bilang aja belum. Saudara tahu kan, bagi orang kaya tidak masalah, motor rusak bisa ganti beli baru. Tapi kalau orang biasa kadang untuk sekedar servis harus dihitung nih, anaknya dulu nih ya yang diservis nih, presake, memang dia tidak luka, tapi jangan-jangan ada sarafnya, uratnya dan seterusnya ya, baru nanti motornya. Ada skala prioritas. Jadi jangan katakan tidak, jangan katakan tidak, tapi belum. Gitu. Enggak, dari dulu kok masalahnya enggak beres-beres. Belum. Jangan katakan tidak. Perspektif positif. Yang kelima, mengalihkan perasaan frustasi secara positif. Maksudnya adalah daripada kita bingung, daripada kita marah, daripada kita lalu berbuat yang ini, buatlah yang positif. Buat yang positif. Ya, yang positif. Buat kegiatan tertentu yang positif. Ada orang kalau marah dia lari-lari. Lari-lari. Bagus juga. Sebenarnya malah lari-lari tidak harus nunggu marah ya. Ada orang yang kalau marah makan, enggak masalah. Tapi kalau makannya berlebihan jadi masalah toh. Apalagi yang dimakan itu larangan, atau mungkin yang seharusnya dia diet. Sudah jelas diabetes ya makan yang manis atau minum yang manis, itu masalah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ya mengalihkan perasaan secara positif. Bolehlah kalau daripada marah ya makan, tapi tetap positif, nggak berlebihan. Oh kalau marah lalu olahraga, boleh, tapi ya tetap positif, nggak boleh destruktif, merusak. Itu. Yang keenam adalah tetap usahakan untuk istirahat yang cukup. Biasanya kalau kita punya masalah, pergumulan, persoalan, percobaan dan itu yang berat gitu, biasanya kita tidak bisa tidur. Pusing, gangguan perut. Tapi usahakan untuk istirahat. Salah satu cara adalah ya tadi tuh relaksasi, kemudian terima ini, lihat dari beberapa sisi, ambil positifnya, kemudian tenangkan hati dan istirahat. Saudara, istirahat begitu penting supaya kita bisa berpikir jernih. Istirahat begitu penting supaya kita bisa lebih baik. Yang terakhir, yaitu ya tentu berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha, dan ini akan menjadi hal yang positif kalau dilakukan di dalam Tuhan. Saudara, mari belajar tentang ketabahan hati, dan hari ini kita belajar tentang 7 cara supaya kita memiliki ketabahan, yaitu relaksasi, menghayati masalah dari berbagai sisi, menerima ketidaknyamanan dengan realitasnya, gunakan perspektif positif, mengalihkan perasaan frustasi, lalu istirahat dan doa dan berusaha. Tuhan berkati. Saya percaya Tuhan berkati. Amin.